Sayang. Kakak datang. Bajingan. Wah, sepertinya sayang. Masih belum nurut ya, biar kakak yang ajarin. Lepaskan. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Dapatkan perintah surgawi. Pengumuman Kaisar. Putri Yong'an meninggalkan istana Sandra. Sering teringat olehnya. Perintahkan kepala istana untuk menjemput. Berangkat segera kembali ke ibu kota untuk menenangkan hatiku. Jangan ada kesalahan. Perintah. Ayah Kanda mengirim orang menjemputku. Lepaskan aku, Ayah Kanda mengirim seseorang untuk menjemputku. Kalian dengar itu, saudara, nanti tidak bisa main lagi. Hari ini harus puas hahaha. Aku bisa pulang, aku bisa temui ibu. Bawa aku pulang. Lepaskan aku, bajingan. Berani memukulku, aku cekik kau. Aku cekik kau. Hampir saja. Hampir saja bisa pulang. Aku tidak mati. Tidak cocok dengan pakaian ini. Ini kembali ke 3 tahun lalu. Cepatlah. Jangan pura-pura. Raja besar menunggumu menari. Kalau tetap tidak menurut, aku akan tinggalkan. Tidak perlu marah putri negara Tianqi yang dikirim ke sini, yang tidak patuh. Mainkan saja sampai mati. Semua belum dimulai dalam kehidupan ini. Aku tidak akan membiarkan orang lain menindas. Tiba di gurun sebagai sandera. Aku sombong sekali. Tidak mau menari. Putri Tianqi bukan budak hiburan. Aku tidak akan merendahkan diri menari untuk kalian. Aku paling suka bermain tari telanjang dengan wanita cantik di rumahku. Kalau putri tidak suka menari, bagaimana kalau kita bermain adegan hot bersama? Bagaimana? Mau lari kemana? Cukup berani. Saya suka. Lepaskan saya. Kali ini. Panggung. Semua orang harus membayar harganya. Bukan bilang wanita akan menari? Hidupku belum pernah melihat putri menari. Mana dia? Jenderal Aru, jangan buru-buru. Tuan. Punya gaya besar juga bisa dimengerti. Han.
Sekarang saya tidak punya kekuasaan. Dibiarkan dibantai. Kalau begitu, saya akan mendekati pria paling berkuasa di gurun ini. Menginjak semua orang di bawah kaki saya. Han Gurun. Yuan Xiu. Baunya harum sekali. Tarian meriah untuk Han dan para prajurit. Xiaoyong tidak taku. Adalah pahlawan dunia. Apa pendapat Han tentang tarian singa? Bagaimana? Berani menggoda Han. Wanita Senda ini. Bagaimana jika kan menghadiahkannya kepada Alu? Wanita Senda ini. Bagaimana jika kan menghadiahkannya kepada Alu? Semua keluar. Putri Tianqi yang terhormat. Sangat pandai menggoda pria. Didikan kerajaan Zongyuan. Hanya mengajarkan hal-hal ini. Singge hanya mengagumi Han, ingin Han menyukainya saja. Apakah Tianqi mengirimmu untuk menggoda aku? Han terlalu menganggap tinggi diriku. Aku orang buangan dari Tianqi. Aku hanya benar-benar mengagumi Han. Sama sekali tidak berpura-pura. Benarkah? Berani sekali mencoba merayuku dengan pil sihir. Masih berani bilang cinta dengan tulus. Anda bisa menilai sendiri. Ini adalah obat dari tabib. Tanganku terluka secara tidak sengaja. Tabib mengatakan pil ini bisa menyembuhkan luka. Aku hanya ingin cepat sembuh. Kalau kamu berani membohongiku, aku akan melemparkanmu ke kamp tentara. Bukankah suka menari? Menarilah semalaman. Kali ini kau selamat. Ya.
Cantik. Itu dia. Cantik. Itu dia. Berpura-pura mati, ya? Tidak ada seorang pun yang berani diam di bawah jenderal ini. Hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda apa artinya berharap Anda mati. Kehidupan sebelumnya, Yeluhan memaki saya waktu. Hidup ini, saya pribadi harus mengirimnya ke neraka. Wanita Central Plein. Tampan. Sang jenderal belum pernah mendengar apakah pisau lembut merenggut nyawa setiap kali teriris? Sebilah pisau yang tajam. Berada di bawahku. Bisa jadi lembut seperti air. Jenderal. Mau coba main yang berbeda. Apa yang ingin dilakukan sang wanita cantik? Khan. Yelu Uhan Semakin Berani Akhir-akhir ini. Haruskah kita cari cara untuk menyingkirkannya? Tidak perlu. Dia tidak akan bertahan lama. Wanita ini ternyata tidak selemah kelihatannya. Tuan. Kemarin Han Agung meninggalkan Putri Tianqi, dengar-dengar wanita Tiongkok kulitnya halus. Aku belum pernah mencobanya. Tuan. Aku juga suka putri ini. Kalau Tuan sudah bosan, bisa kasih saya. Kamu suka? Ambil saja. Terima kasih atas pemberianmu. Malam ini aku traktir minum. Baik. Mari kita antar jenderal kembali ke tenda. Ayo, pemimpin. Ayo, kembali untuk minum. Yuan Xiao. Kamu memang curiga dan berubah-ubah. Untungnya aku sudah siap-siap. Kecil yang cantik, apakah sudah tidak sabar? Biarkan aku menyayangi kamu. Cantik, cantik di mana-mana tetap cantik. Rumput kalajengking bisa membuat gatal luar biasa. Jenderal Aru, kudengar kamu sangat berani dan berjaya. Kamu dengan Han, siapa yang lebih hebat ya? Kalau bukan aku yang maju berjuang, Yuan Xiu mana bisa duduk nyaman di posisi Han. Tapi aku dengar Yuan Xiu adalah pahlawan yang luar biasa. Hari ini gue bakal tunjukin siapa yang sebenarnya pahlawan. Wanita sialan, apa yang kamu oleskan di tanganku? Jenderal, aku tidak meracunimu, ini kuteks biasa. Berhenti ngomong-omong kosong. Cepat kasihkan obat penawarnya.
Aru menghancurkan batu giok hadiah dari Han. Aku ingin tahu bagaimana Kap Jenderal. Anda baik-baik saja? Semuanya salahmu. Akan lari kemana kau? Khan. Aru punya watak kejam. Jika dia membuat Putri Tianqi mati bermain ini, Hanya seorang putri sandera dan hari ini. Ini bukan urusanmu. Kamu bisa pergi. Ja. Berhenti. Bawahan Aru meminta audiensi dengan Han Ak Memasuki. Kanagang. Wanita itu menghilang. Orang-orangnya sendiri. Ayo cari sendiri. Saya melihat dengan mata kepala sendiri dia datang ke arah sini. Orang kamu cari tidak ada di sini. Keluar. Keluarlah. Terima kasih, Han, atas bantuannya. Kamu pikir, dengan sandiwara seperti ini, aku akan membiarkanmu tinggal di sisiku? Kamu pikir, dengan sandiwara seperti ini, akan membiarkanmu tinggal di sisiku? Han, Hangga hanya ingin bertahan hidup tanpa ambisi. Jika Baginda tidak percaya, bisa membunuh Hangga kapan saja. Sayang kalau mati. Biarkan dia hidup dulu. Baginda, aku kotor penuh darah, bolehkah aku diizinkan mandi ganti pakaian sebelum melayani Baginda? Seseorang datang. Ambilkan air. Begini cara kamu mengoleskan obat. Luka ini akan memburuk semakin parah. Banyak berkeringat. Sekarang tahu malu. Tadi sengaja memperlihatkan luka padaku, kan? Berputar, biar aku obati. Sakit tidak? Yuan Xiu, aku tidak percaya jika kamu buta. Berputar. Sudah selesai. Malam ini menginap di sini saja. Kamu tidur di situ. Ya. Jenderal. Seluruh camp sudah diperiksa. benar-benar tidak ada. Jenderal. Yeluhan menghilang 2 malam lalu, belum ditemukan. Di mana dia terakhir terlihat? Ada yang melihat dia masuk ke tenda tamu malam itu, tapi tidak keluar lagi. Putri jaminan yang baik. Aku sungguh meremehkanmu.
Aku pastikan membuatmu jatuh sebelum menghabisimu, membuatmu menderita lebih buruk dari kematian. Kemari. Apa masih ada lagi? Han hukum Putri Tianqi. Gusing getolong Han hukum putri Tianqi Gusingge. Aru. Apakah kamu yang membawa mereka kemari? Kan. Tidak adil untuk Jenderal Aru yang telah bertarung dengan gemilang. Bagaimana bisa membiarkannya terluka oleh penyihir ini? Yang mulia, Jenderal Yilu menghilang malam. Dia tidak diketahui. Seseorang melihatnya masuk ke tenda penyihir wanita itu. Pasti dia Membunuh Jenderal Yilu. Jika kita tidak menghukum wanita ini, Bukankah itu akan mengecewakan semua? Bagus. Mon kan bezar bunu guxing. Mon kan bezar bunu guxing. Aku tidak ingin menyulitkan Han besar. Karena prajurit bersikeras menuduhku. Singge hanya bisa menebus kesalahan dengan mati. Jika kamu mati begitu saja, kami harus curiga. Tianqi mengirimmu jadi sandera. Benar-benar ingin berdamai. Sudah rencanakan agar kau mati di sini. Gunakan alasan ini untuk berperang. Nyawaku menyangkut semua warga apokalips. Sudah bukan jadi kendali pribadi lagi. menurutmu harus bagaimana? Karena dia dibawa untuk hiburan. Sepatutnya dia jalankan tugasnya. Terangkan dia jadi wanita peng. Dikirim ke kamp wanita penghibur. Keringat besar. Aku akan membiarkan Dinaiki serbu orang, dijadikan bantal oleh ribuan orang. agar aku bisa melampiaskan kebencianku. Gendra lalu. Le papa kayanya. Biar saudara-saudara lia, ya, benar. Kamu mau melakukannya sendiri atau kami yang lakukan? Aku lakukan sendiri. Cukup. Iluhan hilang, kalian masih ada waktu main wanita. Cepat pergi cari. Hidup harus temukan orang, mati harus temukan tubuh. Iya. Ayo pergi. Ayo pergi, ayo pergi, ayo.
Han. Aku menyinggung Jenderal Alu. Dia tidak akan membiarkanku. Mohon biarkan saya tetap di dekat Anda. Anda pikir saya tidak bisa melihat? Ini adalah triknya. Anda benar-benar mengira begitu tentang saya. Saya dulu berpikir, Anda adalah dewa penyelamat saya. Sekarang saya tahu, dalam pandangan Anda, saya tidak berarti apa-apa. Sekarang hanya dia yang bisa melindungi saya harus mencari cara untuk tetap di dekatnya. Kau bilang, Han jatuh hati padanya. Kalau tidak, mengapa begitu melindunginya? Gu Xingge wanita ini membuatku kehilangan muka di depan Han. Pasti membuatnya hamil dulu lalu membunuh, untuk menghilangkan dendam di hatiku. Jenderal Aru sudah punya rencana. Tentu saja aku akan membantumu. Yang Mulia Putri. Kamu adalah, Kita pernah bertemu di tenda. Putri selalu dimanja. Dipukul Jenderal Aru seperti ini, jangan sampai ninggalin bekas luka ya. sepertinya aku tidak mengenalmu. Meski kita hanya bertemu sekali, tapi aku suka padamu. Aku juga wanita. Tak tega melihatmu menderita. Di sana ada mata air dingin, sangat manjur untuk luka luar. Anda bisa berendam ketika tidak ada orang. Terima kasih, Nona. Di kehidupan sebelumnya, aku tertipu seperti ini. Bahkan di dalam air, mereka tetap menggangguku. Di mata air dingin ini, aku kehilangan anak demi anak. Benar-benar mencari tanpa hasil. Aru, aku ingin membuatmu di sini, tak pernah bangkit lagi. Tuan, saya dengar tidak jauh dari sini ada mata air dingin yang sangat baik untuk luka luar. Cepat kembali, jangan lama-lama. Baik. Saya pasti akan kembali dalam waktu 1 dupa terbakar. Maaf, 2 saudara besar, salah. Oh, bukankah ini Tuan Putri? Mau kemana? Saya ingin pergi ke mata air, mohon bantuan dari 2 saudara besar. Mata air dingin? Tidak ada pria yang rela wanitanya dipermalukan. Bahkan hanya mainan. Yuan Xiu, kamu kena tipuan. Gu Xingge. Malam ini, kamu tak bisa lari. Orang yang tak bisa lari adalah kamu. Jenderal Alu, apa yang kalian lakukan di sini? Tentu saja. Aku datang ke sini khusus untuk menunggumu. Saya sudah menjadi orang berkering. Beranikah kau menyentuhku? Apakah kamu tidak takut dia akan Seluruh wilayahnya telah aku taklukkan. Kau hanya seorang wanita.
Pikir dia melakukannya untukmu. Bunu aku? Setelah kami menghancurkanmu, mari kita lihat apakah Yuan Xiu masih menginginkanmu. Lebih baik kau biarkan aku bersenang-senang. Suasana hatiku membaik. Saya bisa tinggalkan tubuh utuh untukmu. Ah, Berani memukul saya. Saya akan membunuhmu. jangan mendekat. HMPH, cukup tangguh. Saya semakin menyukainya. Dalam hidup ini, saya Gu Xingge hanya mengakui Yuan Xiu sebagai pria saya. Bahkan mati sekalipun, tidak akan membiarkan kalian berhasil. Berhenti. Kalian berani sekali. Tentara Kem 7 berkumpul untuk berbuat tak senonoh, tidak ada disiplin. Aru. Pengawasan yang lemah, segera dihukum. Tidak ada yang diperbolehkan untuk menjenguk. Selamatkan aku, Jenderal. Selamatkan aku, Jenderal. Khan. Apakah Anda akan menghukum kami karena seorang wanita? Di depan Han. Jangan berbuat kasar. Lepaskan. Aku jalan sendiri. Han Agung. Apakah saya? Aku sekarat. Apakah saya? Aku sekarat. Tidak akan. Mati di pelukan Han. Aku bahagia. Kalau kau bicara lagi, aku akan meracunimu sampai kau bisu. Kanagung. Sanggul masuk lebih 1 inci, seujung rambut dari jantung dan paru-paru. Saya tidak yakin. Setelah dicabut, saya khawatir. Jangan marah, Tuan. Seiya tidak mampu. Lakukan yang terbaik. Seiya mangikuti perinta. Jika saya berhasil selamat, bisakah Tuan jangan usir saya lagi? Baik. Han berjanji padamu. Silakan Tuan bangun. Jangan takut. Kamu bangun. Han akan memberimu penjelasan. Usaha ini akhirnya tidak sia-sia. Bangunlah. Han Agung. Minum obatnya. Mata air dingin ada di timur. Kemarin mengapa? Aku melihatmu menuju gerbang barat camp. Aku tidak terlalu mengenal padang pasir, tidak bisa membedakan arah. Kira utusan Tianqi. Semua kenal baik padang pasir. Agar mudah menghindar. Han sudah bilang. Akan memberi penjelasan padamu. Bawa masuk.
Menggunakan taktik terluka untuk mengelabui Han. Peristiwa tadi malam. Apakah ada yang ingin kau katakan? Yang Mulia Khan, Kemarin, penjahat menipu saya saat mabuk di mata air dingin. Membuat saya melakukan kesalahan besar. Mohon Yang Mulia Han periksa dengan hati-hati. Mohon Yang Mulia Han periksa dengan hati-hati. Maksud sang jenderal adalah, peristiwa tadi malam. Tidak ada hubungannya denganmu. apa yang Aru katakan semuanya benar. Hanya demi seorang wanita. Melukai hati para prajurit gurun. Pengawasan Aru kurang ketat. Hukum salin 10 bab buku militer. Saya terima hukuman. Pamit. Yuan Xiu memang tidak akan menghukum berat Aru demi aku. Kalau begitu, harus mengambil langkah berisiko. Besar. Goya. Kamu kok bisa datang? Han bilang kamu nggak punya pelayan, nggak nyaman, jadi aku disuruh merawatmu. Goya. Kamu bisa bantu aku nggak? Kumong, Goya. Aku kangen rumah. Aku cuma mau kirim surat ke Tianqi. Memohon kepada Khan, hukum mati pengintai Tianqi ini. Ini adalah surat yang Gu Xingge akan. Mohon agar Han bijaksana. Akhirnya datang juga. Kali ini, aku akan mencabutmu dan Goya hingga ke akar. Bertemu di Fuganshan tengah malam. Han, tenanglah. Khan, Penny here ini bekerja sama dengan Tianqi. Injin mensalak. Tolong hukum aku sesuai hukum Han. Yang Mulia, mohon pertimbangan. Ini bukan tulisan saya. Saya tidak bersekongkol dengan Tianqi. Masih berani membantah. Di tentara, selain kamu. Siapa lagi yang bisa menulis dengan huruf kecil yang indah ini? Yang Mulia, ini bukan surat saya. Gia, saya menulis. Kamu bisa bantu buktikan? Hamba tidak kenal tulisan Tianqi. Tidak bisa bantu Anda. Cepat tangkap wanita ini. Bawa ke kem pelacur dan kunci. Cepat tangkap wanita ini. Bawa ke kem pelacur dan kunci. Tunggu. Haan besar. Ini hanya tiruan. Huruf ini lebih pendek dari lain. Karena ditiru dari huruf Fu pada nama Bai Ziren, Ye Jiaoteng, Fuling, Chamomile, Shan Juying. Ini semua nama herbal yang kutulis. Lukamu sudah membaik, untuk apa kamu masih butuh herbal ini? Ini semua aku ingin berikan pada Han untuk mengobati insomnianya. Di ujung tanduk berani keras kepala. Orang-orang. Gu Xingge bersekongkol dengan Tianqi, kejahatannya tidak bisa diampuni, bawa dia keluar dan segera hukum mati dengan tongkat. Apakah Jenderal Aru ingin menggantikan Han untuk membuat keputusan? Apakah Jenderal Aru ingin menggantikan Han untuk membuat keputusan? Saya tidak berani. Di tenda Han ada aroma dupa naga. Di tenda Han ada aroma dupa naga. Pada kertas surat ini.
Tidak ada aroma tersebut. Itu aroma hilang-hilang dari tenda Jenderal Aru. Barani Baraninya kau memfitnaku. Tidak berniat menyinggung, tapi Jenderal terus memaksa. Karena begitu, Saya tak perlu merahasiakan untuk Jenderal Han yang Agung. Jenderal Alu berkomplot dengan orang lain untuk memberontak. Suratnya disembunyikan di bawah tempat tidurnya. Surat-surat jenderalku. Bagaimana kamu bisa mengetahuinya? Jenderal membawaku ke tenda, aku melihatnya. Jenderal ingin membunuhku habis-habisan. Bagai Jenderal melupakannya? Periksa. YK. Mengabarkan Han, totalnya ada 124 surat yang disegel. Silakan Han memeriksa. Jenderal Aru terhadap saudara laki-laki hamba. Lebih hormat daripada kepada hamba. Benar. Jika dia naik tahta dengan dukunganmu, kamu bisa dianggap sudah setia pada raja baru. Montaon Amara, Cannes. Goya menyebar gosip. Potong lidah. Usir dari camp, Alu tidak menghormati pemimpin, cambuk 30 kali. Eksekusi sekarang. Empuniaku, Cannes. Silakan, Jenderal Alu. Empuniaku, Cannes. Jika kau tak bisa beri keadilan, maka aku akan memperebutkannya sendiri. Jenderal, saya tidak berniat menyinggung Jenderal. Jika Jenderal mau saya minta keringanan Han agar Jenderal bebas dan kita bisa hidup damai ke depannya. Kamu ini siapa? Pergi. Han, masalah hari ini berawal dari Hangge. Saya tidak ingin menimbulkan mohon Han. Atas kesetiaan keluarga Murong, ampunilah Jenderal. Konspirasi di dalam tentara. Menurut hukum seharusnya dipenggal. Aku sudah mengampuni. Kaloko Mangalangilage. Aku akan menghukummu juga. Tentara punya aturan sendiri. Putri, tolong minggir. Bagaimana kau tahu di mana surat rahasia Alu disembunyikan? Aku, Sudah kubilang aku akan bertanya padamu. Sebaiknya kamu pakai alasan lain. Besok akan berkemah. Pergilah sembunyikan surat rahasia di bawah Baik. ku. Aku ingin kumpulkan bukti kesalahan Jenderal Aru. Ditemukan secara tidak sengaja. Tuan Besar. Ada apa? Jenderal Aru berdarah terus. Bagaimanapun diobati, tak ada hasilnya. Bagaimana keadaannya? Berkeringat banyak. Berkeringat banyak. Diberikan obat dan dibalut, tapi darahnya masih belum Kami curiga Ada racun. Yuanchi. Saya di sini. Periksa semua makanan dan bumbu beliau, juga periksa seluruh tenda pasukan, Baik. Kamu pergi. pakaian dan selimut. Baik.
Sudah periksa, tidak ada yang mencurigakan. Tuan. Tidak ada racun mencurigakan di sana. Tuan. Saya ada laporan penting. Luka jenderal disebabkan hukuman cambuk. Hari ini prajurit pelaksana hukum Putri Tianqi pernah menyentuh tongkat hukuman. Mohon Han menyelidiki kebenaran. Han tidak beracun. Han, jika Gu Xingge membawa obat rahasia dari Zongyuan, tidak akan bisa dideteksi. Camp militer mengalami banyak masalah sejak wanita ini datang. Saya memohon Han untuk mengeksekusi Gu Xingge. Mohon Han untuk mengeksekusi Gu Xingge. Buku militer berkata, strategi adalah menggu pengkhianatan. Karena musuh licik, bukti lebih penting di kamp militer. Hari ini dieksekusi dengan kecurigaan. Suatu hari bisa menghukum mati orang yang hadir di sini. Apakah ini yang kalian inginkan? Tuan Khan. Kecurigaan menebas, tentara menambah jiwa tidak bersalah. Saya tidak pernah meracuni. Mohon Tuan Han memeriksa dengan cermat. Sejarawan dari Tianqi dalam perjalanan, tiba di awal bulan. Saya akan meminta dokter memeriksa bukti dan alat. Tuan kan bijaksana. Bawa Gu Xingge ke tenda Han. Bawa Gu Xingge ke tenda. Han akan amati sendiri. Bagaimana keadaan Aru? Demam tinggi, luka membusuk. Tidak terlalu bagus. Atur semuanya. Besok kita pindah perkemahan. Kambali ke Ibu Kota Kirajan. Bec. Aku Gu Xingge. Kamu datang untuk menertawakan aku? Jangan terlalu marah, Jenderal. Itu bisa mempercepat racun berkembang. Dan menyebabkan kematian karena serangan hati. Ku Akan menghantuimu meski jadi hantu. Kenapa lama sekali? Pergi ke kamar mandi. Berke in Gard. Tuan besar. Alu sudah mati. Tabib mana? Tuan Besar. Tidak mungkin. Aku baru saja mengganti obatnya. Cukup untuk membawanya kembali ke istana. Periksa. Ya. Mereka memanggilmu wanita setan. 30 cambukan, prajurit sering mengalaminya. Dalam beberapa hari sudah pulih kembali. Kamu baru datang. Dia tidak bisa bertahan. Hingga merasa terfitnah. Kau kira aku ini bodoh? Kau bijak. Tidak ada luput dari matamu. Kau tidak takut aku bunuh? Aluta bersekongkol dengan orang luar, menempatkan mata-mata di dekatmu. Langkah Hingkan ini
bukan hanya untuk menyelamatkan diri, tapi juga untuk membantumu. Kalau begitu, aku harus berterima kasih padamu. Singge hanya demi tak ada niat lain. Jika Han menjadi sandaran Singge, Singge bersedia melakukan apapun untuk Han. Mengabdi sepenuh hati. Hanya sekali ini. Jika lain kali berani bertindak sendiri, aku pasti akan mencungkil mata polosmu ini. Akan kukirim kamu kembali ke kamp militer. Yazat Alu. Harus segera dibawa pulang ke ibu kota. Putri sedang menunggu di dalam kereta. Han akan segera datang. Aku telah mengubah arah kejadian. Hari kembalinya pasukan ke ibu kota lebih cepat. Permata agung dari padang rumput. Sekarang, giliranku menjamu kamu. Giliranku menjamu kamu. Inilah putri dari Apokalipse. Masih bersikap seperti putri, ya. Sekarang, kamu bahkan tak lebih dari seekor anjing di bawah putriku. Jika ingin membunuh, cepatlah. Tulangmu keras sekali. Aku suka. Dengar-dengar, kamu populer di kamp pelacur militer. Wajah secantik ini hanya bisa terlihat di tempat begini. Apa tidak sia-sia memanfaatkan ini? Kalian semua mendekati dia. Jangan. Pukis. Gambarkan adegan putri kecil ini bersama pria berbeda. Carikan buku gambar agar semua pria di dunia bisa melihat. Di kehidupan sebelumnya, Arjuna menjual buku gambarku ke Tianqi. Menyebabkan ibuku sakit karena stres. Aku juga jatuh sakit karenanya. Di kehidupan ini, aku pasti akan membuatnya membayar darah dengan darah. Cantik, kan? Cantik. Cantik sekali sampai aku ingin mati di pelukan putri. Membosankan. Bawa pergi tak. Bava pergi, tak perlu datang lagi tidak. Putri. Putri. Aku akan melakukan untukmu. Tolong jangan suruh aku pergi. Putri. Putri. Awalnya, dia mengabaikanku. Dia terlihat sangat tampan saat mengabaikanku. Aku menyerah padanya begitu cepat. Tidak berguna. Putri Qi Piao dan Jenderal Murong meminta audiensi. Yang Mulia, Yu Wenxiu bunuh Aru demi wanita Tianqi. Mohon Yang Mulia berikan keadilan untuk Aru. Yuan Xiu tidak seperti pria yang terlalu tergila-gila. Mungkin Aru melakukan kesalahan.
Putri, Saya sering melihat Yuangxu, marah demi wanita itu. Potret ada di sini, mohon putri melihat. Benar-benar wanita penggoda. Wanita itu hanya dicambuk oleh Jenderal Aru. Yuan Xiu langsung membiarkan dia tinggal di tenda Han besar. Kakak. Aku ingin bekerja sama dengan jenderal. Ceritakan rencana jenderal. Besok lanjut perjalanan. Istirahatlah awal. Khan, Tidak perlu pura-pura lagi. Siang berlagak baik. Malam jadi diri sendiri. Apakah kedinginan? Kenapa kamu di sini? Ingin memberikan kejutan, menunggu di sini. Bagaimana? Senang gak? Denga-denga, kamu bunuh Aru demi sirang wanita? Saya penasaran, wanita seperti apa yang membuatmu jatuh hati? Saya penasaran, wanita seperti apa yang membuatmu jatuh hati? Omong kosong. Aru meninggal karena racun. Han masih menyelidiki. Rumor di kalangan militer. Racun itu dari Putri Tianqi jadi kau berencana. Tidak ada hubungannya dengannya. Arul meninggal, aku akan menyelidikinya. Pasti akan memberikan penjelasan kepada keluarga Murong. Kalau begitu aku tenang. Tuan telah membawaku ke sini. Tidak mau muncul sama sekali? hahaha. Tak heran Putri Tianqi. Berani dan punya nyali. Jenderal Mulong bermartabat menggunakan cara hina. Jangan banyak bicara. Aku ingin sekali mencincangmu jadi berkeping-keping. Matinya juga bukan urusan. Han juga sedang menyelidiki. Kalaupun bukan kamu, tapi dia mati karena kamu tetap tidak bisa hidup. Aku orang Han. Apa kamu tidak takut Han akan menghukummu? Tenang, tidak akan ada orang yang tahu. Siapkan api. Ya. Hahaha. Lepaskan aku. Yuan Xiu. Munsho.
Apakah Tuan sudah lapar? Tamu di kamar sebelah sudah makan hari ini. Gadis itu sejak masuk kamar belum keluar. Bahkan tidak minta teh. Gu Xingge. Buka pintu. Gu Xingge. Malam gelap begini, mau kemana, keringat besar? Minggir. Oh. Putri hilang, kaburnya seorang tawanan adalah hukuman mati. Minggir. Ayo, bawa tulangnya. Pahat batinisannya. Membakar. Bakarlah seterang mungkin, idealnya jangan sampai ada abu yang tertinggal. Saya meminta Yang Mulia, Putri Sandera melarikan diri, ditemukan oleh kami, dan melawan dibawa kembali. Mereka membakar rumah, mencari kematian. tolong jaga dirimu, Dahan. Yang Mulia, mohon pikir dua kali. Yang Mulia, mohon pikir 2 kali. Gulingan. Aku tahu kamu akan datang menyelamatkanku. Han, Proton ini telah mencelakai orang setia dan melarikan diri. Han harus menghukumnya demi menjaga disiplin militer. Mohon Han untuk menghukum wanita penyihir itu. Mohon Han untuk menghukum wanita penyihir itu. Apakah dia melarikan diri? Kalian pikir aku tidak bisa melihatnya? Aku sudah memberitahu utusan Tianqi agar segera tiba. Kematian Alu akan terungkap dalam 10 hari. Kalian hanya mengandalkan kecurigaan. Menempatkan pasukan Jenderal Murong. Kamu mau memberontak? Saya tak berani. Wanita iblis punya niat tersembunyi. Saya khawatir Han tertipu olehnya. Tunggu utusan menyelidiki kebenarannya. Han akan membuat keputusan sendiri. Yang Mulia Putri. Pasukan Murong selalu tak terkalahkan. Hari ini justru kalah di tangan seorang wanita. Putri. Han sekarang terpesona oleh wanita itu. Anda lihat kita. Karena tidak terbakar. Lalu kita tunjukkan cerita lain. Han, jika tidak ingin mati, tetaplah berbaring. Han, utusan Tianqi telah tiba. Jenderal Murong memintaku untuk menjemput Putri Tianqi. Saya tahu. Mengerti. Akhirnya, Anda datang. Edison sudah lama menunggu. Bawa ke sini. Putri Tianqi.
Tongkat ini memang ada racun rahasia dari Tianqi. Ternyata kamu. Berani meracuni anak-anak Beimo, orang-orang, kurban hatinya untuk bendera. Yang terhormat utusan, mata A dengan melihat bisa mengenali racun rahasia Tianqi. Racun ini terbuat dari apa? Tidak mungkin kamu hanya asal bicara saja. Tidak mungkin kamu hanya asal bicara saja. Karena ini adalah racun rahasia. Ada resep rahasia yang tak bisa diungkapkan. Bagaimana bisa mudah diketahui orang luar? Tetapi warna daraini, saya memang melihatnya di istana. Pasti racun rahasia. Kan. Wanita jahat ini pandai bicara. Harus dihukum mati. Sebagai contoh, datanglah. Tunggu dulu, Jenderal. Tianqi terkenal teh dan sutra. Selalu ada residu teh di jari. Tapi tanganmu ini, hanya orang Beimo yang memiliki luka beku. Jenderal Murong, jelaskan, kenapa Murong Jun berkhianat bergabung dengan Tianqi? Bunuh dia. Han, jika terus memaksa, aku terpaksa membersihkan sisi kebaikan. Tolong, Han. Khan. Aku berdosa. Murong Lai, beraninya kamu. Khan. Murong Lai tidak berniat memberontak. Mohon Khan melihat kebenaran. Seseorang. Bahwa Murong Lai ka penyara. Tak ada yang boleh menggunjunginya. Kau tidak melindungi aku dari tikaman ini. Orang lain akan mengatakan bahwa Singge adalah penyebab malapetaka. Bagaimana aku terluka? Apakah ini demi kamu? Kamu lebih tahu daripada aku. Aku akan membuat ramuan untuk Han. Yuan Xiu. Kali ini aku berutang padamu. Si Khan Agung Khan, bagaimana cederamu? Bawahanku pantas mat. Aku tidak memakai sweater besar tadi. Itu tidak serius, hanya cedera ringan. Bawahanku mengamati Putri Tianqi beberapa hari. Perilakunya memang mencurigakan. Haruskah saya menyuruh bawahan saya mengirim seseorang untuk mengawasinya? Jika dia benar-benar hanya bertindak untuk mempertahankan diri, biarkan saja. Jika mata-mata untuk apokalipse Pai, segera dihukum. Jika dia mata-mata Tianqi, segera dihukum. Ya. Tianqi sudah melewati Mo Cheng. 3 hari lagi bisa bergabung dengan kita. Pergi. Ya. Gu Xingge. Kamu tetap di sisiku. Apa sebenarnya niatmu? Menghadap Permaisuri Han. Menghadap Han. Bebas. Semoga Putri sehat selalu. Perwakilan mengalami perjalanan sulit. Tuan Shen berasal dari keluarga. Kabarnya Tuan Shen berasal dari... Hari ini memohon perwakilan membantu melihat racun di tongkat hukuman ini. Apakah Tuan Shen dapat membuat penawar? Cara bertanya yang pasti sekali. Bagaimana? Tongkat ratu tidak beracun. Apakah utusan melihat salah? Prajurit Beimo meninggal karena racun. Mana mungkin tanpa bukti? Jika ratu tidak percaya, Minta tabib Beimo memeriksa. Hamba memeriksa, memang tidak beracun.
Namun ada bau almond pahit. Pada darah di tongkat. Almarhum sepertinya sudah keracunan sebelum meninggal. Yuan anjing keji, raja tak bisa bedakan mana setiap. Yuan Xiu, serahkan nyawamu. Xingge. Courage Agila. Xingge, panggil orang. Panggil tabib. Xingge, Menghalangi untuk mendapatkan kepercayaan. Iya, dapatkan kepercayaan. Luka sampai paru-paru, maaf, Yang Mulia. Luka lama gadis itu. Tampaknya luka baru lainnya telah ditimbulkan. Saya tidak berdaya menyelamatkannya. Kalian semua akan dikuburkan bersamaku. Bolehkah saya mencoba? Apakah Anda percaya diri? Kami pasti akan melakukan yang terbaik. Berkeringat deras. Luka putri telah diobati. Saya masih perlu minum Perawatan gabungan. tahu. Luka itu sangat dalam. Oleh karena itu, demam tinggi mungkin terjadi. Hal ini membutuhkan pemulihan yang... Jaga Mereka Begbeg. Kanagung. Dr. Shen telah melaporkan tindakan pencegahan. Putri baik-baik saja sekarang. Istirahatlah. Di sini saya akan mengurusnya. Aku tidak lelah, kamu bisa keluar. Peluh besar. Kalau kamu tidak ada kerjaan, pergi ke dapur lihat apakah obatnya sudah selesai direbus. Jangan ganggu dia istirahat sini. Bek. Gu Xingge. Kamu pasti akan baik-baik saja. Gu Xingge, bangunlah, aku tidak akan membiarkan kamu sendirian lagi. Walau kamu membuat jebakan, penuh bahaya. Aku terima. Jangan bergerak sembarangan. Aku sedang ganti perbanmu. ganti perban. Kenapa kamu? Mana tabibnya? Aku bisa ganti perbanmu. Tabib harus urus prajurit lain. Tapi, Jangan bergerak. Hati-hati, lukanya bisa terbuka. Kamu pingsan beberapa hari, aku yang urus kamu, sekarang pikir tidak tepat, tidak merasa terlambat? Demam akhirnya turun. Aku akan cek apakah ramuanmu sudah siap. Han. Sebagai sandera. Han merawatku, aku merasa tidak layak. Layak kok. Selain itu, jangan merendahkan diri, anggap dirimu sandera. Karena aku menerima satu luka demi Han. Kamu tak perlu berterima kasih padaku karena ini. Sebelumnya Datian juga membantu saya menahan serangan. Maksudmu? Kita sudah impas? Aku. Kau baru sadar, pikiranmu tak jernih. Aku anggap tak mendengar perkataanmu. Istirahatlah yang baik.
Adikku akhirnya sadar. Kebetulan sekali aku datang. Jangan bergerak. Lukamu bisa terbuka. Tak kesangka kau begitu memikirkan. Adik yang baik. Aku akan pulang dan atur agar Han menikahimu. Mereka pikir aku jatuh cinta pada Yuan Xiu. Baiklah. Terima kasih, Putri, atas kesediaanmu. Nanti kita jadi saudari dan layani Han dengan baik. Ini Ayu. Nanti dia akan jadi pembantumu. Sehingga sangat berterima kasih. Jaga Putri dengan baik. Baik. Sekarang baru tahu sakitnya. Menyesalkah? Han. Baru saja sang putri bilang akan mengangkatku jadi selir Han. Apakah Han sudah tahu soal ini? Bagaimana dia bisa membuat keputusan untuk saya? Sungguh lancang. Jadi, Tidak ada hal seperti itu. apakah kamu bersedia? Apakah kamu bersedia? Semuanya terserah pada Han. Jangan khawatir. Han akan memberimu posisi. Saya tidak berani berharap lebih. Hanya ingin hidup tenang. Jangan lakukan seperti itu lagi. Aku tidak butuh kamu di depanku. Dengar tidak? Aku tidak berpikir banyak. Kepala jadi panas langsung maju. Aku tak tahu. Dia begitu dalam mencintaiku. Lain kali bertindak sendiri. Han akan mengunci kamu di sini, tak bisa kemana-mana. Yuan Xiu sudah percaya padaku. Tujuanku tercapai. Ternyata Han tidak sedingin kelihatannya. Ternyata dia sangat genit di belakang. Kamu memang semakin berani. Berani-beraninya mengolok-olok aku. Putri. Wanita itu selain minum obat, Juga makan sejenis pil. setiap kali sesudah Tubuhnya selalu harum sekali. tidak heran Han tergila-gila padanya. Ternyata ada pil seperti itu. Aku ingin kamu mengambil pil itu. Dengan cara apapun. Apakah itu Aiwe? Ya, Airku sudah dingin. Tolong tambahkan ember air. baik. Bahan utamanya adalah batu giok dari gunung salju. Memang bisa mempercantik kulit. Tapi Kalo digunakan terlalu lama. Apalagi yang tidak bisa didapat dengan kecantikan di dunia ini? Wajahku adalah senjata terkuatku. Sediakan untuk Dengan kekuatan obat 2 Ini. Belum sembuh kok begadang. Sedang apa ini? Han sering insomnia dan mimpi. Singge ingin membuat ramuan penenang untuk Han. 7 hari berturut-turut begini. Obat ini harus digiling sendiri.
malam panjang. Tidak ada yang perlu dilakukan. Apakah kamu merasa aku mengabaikanmu? Aku Dengan kamu di sisiku. Takut tak bisa tidur. yang mulia. Hampir lupa, hampir lupa. Tunggu sampai kamu sembuh. Aku akan membalas dengan bunga. Hari ini kamu terlihat bersemangat. Pemandangan di gunung sangat indah. Bernyanyi saat itu jadi inspirasi lalu menggambar pemandangan tersebut. Gaya lukisan kalian dari Tianqi. Cukup unik juga. Kabar tentang makam besar di gunung sudah tersebar, pasti orang akan bergegas naik gunung untuk merampok makam. Arjuna, di kehidupan ini, aku ingin kau menyaksikan sendiri kecantikan yang paling kau banggakan. Hancur perlahan. Melihatmu dari ketinggian. Menjadi lumpur. Wajahku. Kalian memang pantas. Menggangguku harus mati menggangguku, 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 harus mati menggangguku, harus mati menggangguku, harus mati. Ce m'engâte-là. Mausoleum sebesar ini cukup untuk kita bermain wanita seumur hidup. Tunggu sampai menemukan mausoleum. Akan kubawa ke Zui Shenglou untuk bersenang-senang. Bec. Wanita. Mungkul Tengah Malam di Izini. Pastigeant géant d'Angan Kekazi. Atau jadi selir yang kabur dari rumah orang kaya. Betul sekali. Cantik. Biard à cul mange à Caen Camus. Kepala suku. Gu Xingge membuat peta harta palsu. Mengklaim ada makam besar di gunung. Banyak orang masuk ke gunung. Apalagi yang dia inginkan? Baginda tidak baik. Putri menghilang. Unsho.
Collier, Samuel Collier dari sini. Gadis wajahnya terluka malu bertemu orang. Biar aku saja. Kamu keluar dulu. Jaga kesehatan, jangan terlalu lelah. Apa kamu yang bikin aku begini? Lihat dirimu. Sungguh bikin orang ingin tertawa. Putri terhormat jatuh ke keadaan seperti ini. Gu Xingge, kamu sudah bosan hidup ya? Wajah membuatku teringat 3 kata. Jelek banget. Oh, Obat penenangku. Apakah masih efektif? ternyata benar kamu. Akan membunuhmu, seseorang, tolong. Tolong. Putri telah ternoda. Wajahnya rusak. Apakah kamu ingin semua orang masuk dan melihat kondisimu sekarang? Mereka akan melakukan seperti kulakukan, menertawakanmu, mengejekmukmu, mencemoohmu. Oh, Apakah kamu tahu dosamu? Bernyanyi tanpa tahu. Pil istirahat. Cinnabar. Mandrake, apakah harus Tuan Han merinci semua yang sudah kau lakukan satu persatu? Dia sudah mengetahuinya. Pertama-tama memakai tanganku. Bunuh Yeluhan. Lalu Aru. Kemudian sakiti Arjuna. Gu Xingge. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Haruskah aku memberitahunya semua ini? Tidak bisa. Jangan izinkan takdirku ada di tangan orang lain. Singge hanya takut. Aku hanya ingin hidup baik-baik saja. Tetaplah di sisi Han. Yuan Xiu, oh Yuan Xiu. Sia-sia kepintaranmu, mempercayai wanita penuh dusta ini. Sampai hari ini kamu masih berbohong. Kamu benar-benar mengecewakan Han. Dava Khan. Dia sudah jatuh sejauh ini. Kenapa kamu masih memaksa dia? Singge ingin bertahan hidup. Dia sama sekali tidak berniat membunuhmu. Bagaimana seseorang dapat melindungi dirinya sendiri? Tapi dia sudah membunuhku sekali. Bagaimana? Terlalu banyak kebohongan yang harus ditutup-tutupi. Siapa yang akan kau lawan selanjutnya? Apakah giliranku? Apokalipse mengirim Anda ke sini. Mereka benar-benar dikirim sebagai sandera. Dia mengandalkan Han Agung untuk bertahan hidup. Aku tidak akan pernah Selain tidak berkhianat, apa kamu pernah tulus padaku? Apa kamu pernah tulus padaku? Singge benar-benar mengagumi Dahan. Buktikan padaku. Baik.
Cukup, cukup. Tulus atau palsu? Aku masih bisa membedakannya. Pikirkan baik-baik. Lalu datanglah padaku. Kantela Kembali, Selamat Datang Khan. Adikku tanpa pertumpahan darah sudah menaklukkan pasukan Murong. Mari minum untuk itu. Putriku yang tidak Di pasukan merepotkan Han. Aku juga mengangkat gelas untuk menghormati Han. Terima kasih atas pengertianmu, Raja Serigala. Mata elang pasukan Murong adalah jaringan intelijen bagi pasukan kita. Dulu Murong Lai memberikan mata elang Kepada Arjuna. Sekarang Arjuna telah mati, tidak tahu kapan Han bisa mengembalikannya kepadaku. Han ini belum pernah menyentuh. Raja Serigala dapat menyelidiki sendiri. Situasi antara Korea Utara dan Cina tidak stabil. Saya mengajak mendukung saya dalam suka dan duka. Jika ada kolusi dengan musuh eksternal yang merugikan Gurun, Han ini pasti akan memenggal kepalanya dan mempersembahkannya sebagai korban untuk bendera. Han Agung itu bijaksana. Brengsek. Putra seorang selir. Apakah dia pantas duduk di singgasana serigala? Yuan Xiao. Kau menginjak kepalaku begitu lama. Aku sudah cukup menderita. Dahulu kala sudah lewat tengah malam. Murong Yui komplot dengan selatan. Suku di utara mulai bergolak. Ayah tidak izinkan bergerak melawan Murong Lai. Itu benar. Khan. Selatan Yui bukan bawahan Jenderal Tua Murong, pemberontakan hanya tinggal menunggu waktu. Jangan menyalahkan diri sendiri, Han. Putri, Han begadang selama 7 malam. cepat hibur dia. Biar aku yang urus. Berani sekali. Penduduk utara bermasalah kekurangan persediaan musim dingin, buka lumbung bantu rakyat, kirim pemimpin terpercaya mengantar persediaan. Selidiki diam-diam pergerakan semua pihak. Laporan ini tidak mendesak. Beban Han adalah seluruh padang pasir ini. Kamu harus istirahat. Yuan Xiu, kamu sudah banyak membantuku. Aku tidak ingin kamu jatuh. Gu Xingge, Kali ini apa yang kamu inginkan? aku ingin kamu.
kamu juga harus meredakan amarahmu. Tidak cukupkah aku memohonmu tadi malam? Tak tahu malu. Ternyata semua pria sama saja. Hubungan fisik lebih efektif dari nasihat apapun. Khan besar. Aku lapar. Sajikan makanan. Putri. Panggil tabib. Kembali ke Han besar. Itu adalah racun beracun dari akar Wolfsbane. Apakah ada penawar? Tubuh putri mengandung banyak rempah, akonitin ini sudah dinetralkan. Baik. Hamba mohon pamit. Han sudah mengaku. Pelayan baru di dapur, Zuoer. Yuan juga janji kalau berhasil dia bisa masuk istana. Itu sebabnya dia racuni makanan Anda. Kamu boleh pergi dulu. Baik, Kenapa kamu masih minum CG pil? si pil membuat tubuhku langsing dan kulitku putih bersih. Benarkah? Menurutmu minum ini agar aku lebih menyayangimu? Bukan sengaja agar tidak hamil. Ya, Kamu bohong lagi. Dari awal kamu tidak pernah berniat memberiku anak. bukan, dengarkan penjelasanku. Sudahlah, aku lelah. Karena kamu melayani Han kemarin. Han mengabulkan satu permohonanmu, katakanlah. Terima kasih banyak, Han. Tapi permohonan Dancing tak tercapai seumur hidup. Permohonanmu. Untuk kembali ke Tianqi? Kalian telah bekerja keras di perjalanan. Han melakukan perdamaian. Membuka perdagangan gurun dan Tianqi. Kami bisa sukses hari ini. Terima kasih kepada Khan. Ini Putri Tianqi. Jembatan penting untuk perdamaian. Hari ini mengundang kalian semua agar membawanya kembali ke Tianqi. Khan. Padang pasir dan Tianqi telah berdamai. Tidak perlu meninggalkan Sandra lagi. Khan bijaksana. Saya selalu ingin pulang. Kenapa menunggu sampai hari ini terwujud? Perasaan saya jadi tidak rela. Gusingge, kamu sudah bebas. Tuan, Anda mabuk. Saya sangat sadar. Singge, saya membiarkan kamu pulang. Pergilah dan lihat, jika di sana cuaca cerah dan indah. Tinggallah di sana. Jika tidak ada kebahagiaan di sana, kembalilah.
Kembali padaku. Wah, Putri sudah kembali. Lantai ini harus dibersihkan dengan baik. Ini sandera untuk gurun besar. Kenapa dia kembali? Ikut karavan dagang pula. Tidak tahu apa dia lakukan. Dangga katanya dia. Menari telanjang di kamp tentara dan dibawa ke tenda. Oleh berbagai jenderal. Kukap. Saat itu aku pergi ke gurun demi perdamaian Tianqi. Tidak ada giliran untuk kalian bicara omong kosong di sini. Anak dilahirkan dari selir. Berani mengumbar kata besar. Orang yang tidak bersih. Muncul di hadapan istana. Menodai mata istana. Ya benar, aib bagi Tianqi. Mazi berani menegur kami. Andai aku kamu, sudah bunuh diri, berani kembali. Hari ini beri pelayaran. Untuk ibu rendahmu itu. Dasar anak nakal. Gu Xingge, apa ingin kamu lakukan? Permaisuri, apa mau kamu? Belum bisa mendominasi harem. Bawa wanita ini. Keluar dan hukum cambuk. Siapa yang berani? Aku adalah putri dari padang pasir. Siapapun yang melukaiku akan mati. Ini sangat dingin, tanpa api arang bagaimana kita bisa bertahan? Xiao Luzi, segera bakar. Arang ini. Hanya pelayan istana yang bisa menggunakan, sekarang akan kuberikan padamu. Ibu. Anga. Tahanan negara bisa pulang ke negaranya suatu hari. Sepertinya sangat ahli di ranjang, ya. Tidak tahu telah menaklukkan jenderal mana. Sepuluh kota dikuasai cepat, ayah mengirimku dan berjanji lindungi ibu, penguasa. Ada dekret kerajaan sebagai bukti. Hari ini kau berani sekali di sini. Apakah kau ingin melawan kehendak suci? Hari ini, kamu berani bertindak mau melawan perintah suci? Masih ada waktu. Gu Xingge, kita akan lihat nanti. Ibu. Xing. Permaisuri de Ratu. Mohon segera berangkat ke istana Jingren untuk membahas pemilihan selir. Begitu Monsak? Ada masalah dengan permaisuri Gui di sana. Aku akan segera kembali. Ayahanda. Masakan istana. Tidak cocok dengan selera ayahanda. Apa maksud ayahanda ini? Aku tahu semua yang terjadi di gurun. Ayahanda ingin membunuhku. Kamu benar-benar tidak tahu sopan santun. Kesucian perempuan lebih berharga dari nyawa. Putri adalah wajah negara. Bagaimana bisa dipermalukan? Perdamaian dua negara, aku jadi sandera. Di gurun, aku hampir kehilangan nyawa. Bertahan lama untuk pulang. Apakah ayahanda ingin memperlakukan aku seperti ini? Mati, itu yang bisa menyelamatkan wajah Tianqi. Kamu, tuntukmu atau ibumu, pilihlah sendiri. Perintah dari Kaisar, Putri Xingge Rojia Chengxin. Dikirim ke padang pasir.
Masuk ke istana raja untuk menjaga perdamaian. Hormati ini. Mungkin. Pada hari dikirim ke padang pasir. Ayah Kaisar sudah memutuskan kematianku untuk melindungi kehormatan Tianqi. Singge, aku biarkan kamu kembali. Lihatlah jika di sana musim semi dan cerah. Kamu tinggal di sana. Kalau tidak bahagia di sana, kembali padaku. Bukan aku yang memalukan negara, kalian yang memalukan. Bukan aku yang memalukan negara, kalian yang memalukan. Menjaga kedamaian membawa stabilitas. Tidak tahu bagaimana menggunakan jenderal, memanfaatkan wanita namun meremehkan wanita, kalian yang memalukan. Benar-benar memberontak, datanglah. Eksekusi si aib ini di tempat. Mau melawan ayahmu, Modo? Ada pepatah mengatakan, Jika ayah tidak bertindak sebagai ayah, anak tidak bertindak. Jika ayah bersikeras ingin aku mati, aku harus berjuang sendiri. Jika ayah bersikeras ingin aku mati, aku harus berjuang sendiri. Bawa Kellier. Hukum mati. Bawa Kellier. Hukum mati. Tunggu sebentar. Aku ternyata tidak tahu. Tianqi bertindak sebegitu berani. Siapa yang berani memberimu keberanian? Berani melukai Ratu Gurun kami. Yuan Xiu. Sudah tidak apa-apa. Hari ini Kaisar mengarahkan pedang pada ratu saya. Saya tidak tahu harus bagaimana mengatasinya. Ratu, ratu. Ini adalah ratu. Apakah Yang Mulia memiliki keberatan? Yang Mulia tidak menghormati ratu seperti itu. Apakah Yang Mulia tidak ingin berdamai dan ingin memulai perang? Namun sepengetahuan saya, kekuatan militer Tianqi saat ini tidak cukup kuat. Saya tidak tahu berapa lama bisa bertahan di bawah serangan utama gurun. Baru saja aku berbicara agak keras, mohon maklum Ratu. Harap maklum, Ratu. Kenapa kamu datang? Sekarang sudah ditetapkan sebagai ratu. Seharusnya menemani ratu untuk kembali ke rumah. Tidak mungkin, Gu Xingge. Sadar. Dia sedang berpura-pura. Apa yang kamu sedang imajinasikan di otakmu? Kenapa kamu ikut ke sini? Tidur dengan Han ini lalu ingin kabur? Kau anggap aku sebagai apa? Semua sudah diatur, aku bisa temani kamu pulang. Minta posisi jelas pada ibu. Pulang langsung jadi upacara penobatan permaisuri. Putri aku kembali hari ini, hati aku merasa tenang. Istri tercinta telah memberi pengasuhan yang baik. Mulai hari ini naik pangkat jadi selir, tinggal di istana Weiyang. Anak berterima kasih atas karunia ayah. Xingge. Permaisuri sakit, cepat panggil tabib. Han. Singge baik-baik saja.
Kamu muntah sampai begitu, gimana bisa gak apa-apa? Kamu akan jadi ayah.